Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi wa qulubal hadirin bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ya rabbi sabbitna ala al-haqqi wal huda wa ya rabbi aqbidna ala khairi millati wa umma usulan wal furu'a bi rahmatin wa ahlan wa ashaban wa kulla karamati wa sa'ir ahli din min kulli muslimin aqama lakat tauhid min ghairi ibati subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar wa ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada min ni'amihi wa ifdalihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahu maulana azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah, kita diberikan sehat oleh Allah. Alhamdulillah, kita disampaikan kepada hari yang keempat, insyaallah. Keempat. Keempat maghrib, ketiga luncat Ustaz. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin Allah. Kita membaca hadis Rasulullah bersabda, sumu tasahhu ya wasafiru sumu tasihhu waqdimu ya. Jadi kalau kita puasa yang benar ini, insya Allah mendapatkan badan kita sehat. Seorang ulama ya, ilmuwan di Amerika, namanya McFadden. McFadden itu artinya ahli kesehatan. Setelah dinilai oleh McFadden ini, puasa Ramadan itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Jadi dia itu artinya mengobatinya dengan puasa. Sebab manusia itu makan setiap hari, ya. Ada kolesterolnya, ada gula darahnya, makan obat. Itu obat itu racun itu. Semua itu di dalam perut. Dengan puasa itu bisa selesai yang ada di dalam perut kita. Dan itu walaupun dia itu orang kafir, dia berpuasa. Tapi kalau kita puasanya ya lillahi ta'ala.
Kalau kita puasa itu ada niatnya, kalau dia hanya lapar saja. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpuasa itu, ya, fawaidus sihah, puasa itu membawa kesehatan. Wagola manfaatan, ya, ini seorang Amerika ilmuwan dan ahli kesehatan. Inna sauma nafi'un lil jismi. Puasa itu bermanfaat sekali untuk badan kita. Bermanfaat. Min rawabihi sumum. Banyak artinya penyakit-penyakit yang ada di badan kita ini. Ya, makanan, minuman, pel, ya. Pel kita sekarang sering makan pel, kan? Sakit pel. Itu racunnya itu tidak hilang. Ada di badan-badan, di dalam badan kita. Dari itu satu-satunya pengobatannya adalah puasa. Wal amrod allati tu'ariju bisyam gola bekfadan. Bekfadan ini berkata, jadi semua pengobatan itu dipakai puasa. Wa ta'ala jabisyam, dia telah mengobati dengan cara berpuasa. Ya, aksarul amrod, banyak penyakit gula, penyakit diabetes, apa yang itu tuh yang di bawah di asam urat, asam urat. Semua mereka itu dengan puasa. Wa yaqulu hadzal muallif, si Mekfadan ini berkata, inna kulla insanin yahtaju ila siyam. Semua orang itu perlu berpuasa. Itu orang Hindu, ya, orang Hindu itu berpuasa, tapi puasanya bukan seperti kita, tidak ada buka, tidak ada sahur, namanya tapa, itu haram di Islam. Di Islam nggak boleh, harus buka. Dari itu, ya, buka dan sahur. Sahur itu artinya luar biasa, Nabi menekankan tasahharu fa inna fis sahur barokah. Jadi makan sahur itu barokah, itu Nabi. Ya, walaupun kita sudah kenyang, tetap sahur, minum air saja dengan niat. Ini Nabi memerintahkan itu tasahhar. Al-farqu baina siyam ahli kitab wa siyam al-Islam, ya, uklatus sahur. Bedanya antara puasa orang-orang kafir ini, ya, makan sahur kita. Dan puasa itu, ya, ada puasa dibagi tiga. Saumul awam. Kalau saumul awam kita ini menahan makan, minum, dan artinya puasa itu imsak anil akli wasyurbi wal jima. Artinya puasa itu imsak, menahan makan, minum, dan berhubungan dengan istri di waktu siang. Nah, itu artinya. Dan siam kita ini ada siam khawas, yaitu menahan, menjaga, berpuasa semua panca indera kita. Bukan masalah lapar saja, haus saja, panca indera kita dijaga. Dari mata, mulut, kuping kita, tangan kita, kaki kita. Itu saumul khawas. Ada lagi saumul khawasul khawas, yaitu saumul anbiya wal auliya. Itu khawasul khawas. Jadi dia itu apa? Puasa tidak senang dunia. Bersih hati, tidak senang dunia. Ya, talaqud dunya wa khaful fitana. Takut dunia itu ditolak tiga, ya.
takut ada fitnah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya. Semua manusia itu ada merasakan. Linabluwakum, Allah Ta'ala akan menguji kita bisyarri wal khair. Jadi syarri wal khair. Ya. Fitnah itu. Summa ilaina turja'un. Jadi dengan puasa itu insya Allah kita bisa menahan segala-galanya. Terutama ini lidah yang luar biasa ini. Ya, lidah ini luar biasa ini. Kata orang kita itu lidah tidak bertulang, kayak ngomong ya. Tapi ya sukut yang penting itu. Kata Sayyidina Umar, kulul kalam laun, ya. Illa zikrillah. Lamun orang bapak ngomong, lakukan ayat dosa ini, kecuali pakai zikir kepada Allah. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah bersabda, bainama ana naimun, ketika Nabi sedang tidur, atani rajulan, ada dua orang, fa'akhadha bidob'ayyan, ya, ini mungkin malaikat. Fa'atiyabi jabalan wa'aron, ya, diperlihatkan di dalam mimpi, ya, jabalan itu gunung, wa'aron banyak jurangnya yang menakutkan. Gulna us'ud, fagola si rajulan itu, kata Nabi, us'ud, naiklah kamu, ya. Fagultu innila utiku, saya tidak mampu. Fagola ana inna sanusilu laka, digampangkan naik, ya. Fasa itu naik hatta iza kuntu fi suratul jabal, artinya suratul jabal itu a'la, puncak gunung, ya. Bahasa Arab ini banyak. Jadi suratul jabal a'laha iza bi aswatin syadid, ketika Nabi dalam mimpi itu. Dan mimpi Nabi itu mimpi kita. Kalau mimpi itu kita itu al-ghawsu ahlam di dalam Quran itu. Ngawur artinya. Tapi kalau mimpi Nabi itu wahyu itu. Nabi itu mendengar di dalam puncak gunung itu aswat syadidah, keras, ya, mungkin rintihan nangis. Gultu ma'adihil aswat, apa ini aswat? Golu hadza awa'u ahlin nar, jeritan orang yang di dalam neraka. Jadi sampai terdengar oleh Nabi Muhammad SAW, jeritan orang yang neraka. Ini neraka jahanam wa iyadzubillah. Dari itu kita nasalukal jannata wa na'udzubika minan nar. Banyak kan saya. Jadi ini neraka ini, api neraka itu kalau di satu butir api neraka, kalau ditaruh di gunung, itu gunung leher, lenyap. Apalagi badan kita ini. Itu syadidul iqab. Allah ghafurur rahim, tapi harus diteruskan syadidul iqab. Ghafurur rahim, Allah walaupun kita dosa banyak, kita kembali ke Allah, terima rahim. Tapi jangan terus-terusan dosanya, itu harus ingat syadidul iqab. Rahim, maksiat terus nggak bisa begitu. Kalau maksiat ditanggungkan oleh Allah Ta'ala, menunggu, ya. Terus di dalam hadis Muslim, orang yang maksiat itu dibiarkan oleh Allah Ta'ala.
Tapi kalau terusan wa illam yatubu. Tapi kalau orang itu bermaksiat terus, saya melawan Allah, fa illam yatubu fa ana tabibuhum, kata Allah, saya dokternya. Apa dokternya? Abdalihim bil masaib. Oleh Allah Ta'ala dicoba dengan musibat demi musibah, stroke itu, diabetes apa, supaya kembali. Dari itu kalau kita dikasih sakit itu artinya Allah supaya kita kembali kepada Allah. Asalnya tidak istighfar kepada Allah, kalau sudah sakit astagfirullah, betul nggak? Jadi Allah memberi sakit itu dokter Allah untuk meluruskan kita. Jangan dikasih sakit, jangan. Istri. Ini ibtilah. Allah sedang membersihkan kita. Kalau baju kotor sedang dicuci, ya. Fa illam yatubu fa ana tabibuhum abtalihim bil masaib wal ma'arid liutahhiruhum minadz dzunub wal ma'arid. Supaya dibersihkan maksudnya. Dari itu aulia itu dikasih sakit itu seri, nama ceri. Saya sering ziarah kepada Habib Ja'far bin Syekh tahun 53 ya. Tahun 53 dulu nih. Setiap bulan saya dibawa oleh Sayyid Abdul Qadir Balfaqi dengan santrinya ziarah ke mana? Masih hidup, belum mati, masih hidup. Dia diberi penyakit yang luar biasa. Itu hidungnya itu besar sampai menutup pipi. Tapi ketawa, ahlan wa sahlan, subhanallah. Tidak ada kakeknya Habib Taufik itu. Ja'far bin Syekh Asgaf, Pasuruan. Itu aulia itu sabar. Saya melihat Ustaz Awad. Saya tinggal di rumah Ustaz Awad 4 tahun ya, 4 tahun. Kalau sakit diam. Kalau Ustaz Salim ngajarin, orang buru-buru kubaran. Sedang diam. Itu geringan teman-teman. Subhanallah, diam. Mulai saya juga gitu. Ada istighfar. Jadi ketika Nabi naik ke atas gunung, ini ada hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Nabi mimpinya mendengar suara sadid. Kuntu mahadil aswad qalu hadza wa ahlun nar. Jeritan-jeritan, rintihan-rintihan ahli neraka. Jahannam orangnya. Ini orang-orang kafir, Yahudi, ya, Nasrani yang tidak masuk Islam itu digodok di akhirat. Bagaimana sakitnya? Insya Allah kalau kita ini banyakkan nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Itu Nabi fa'aksiru min hadzal al-hisab. Kemudian summan talaqa bi fa'idha ana bigawamin mu'alliqin. Kemudian Nabi itu dibawa oleh 2 malaikat dan anak itu mendapatkan orang mu'alliqina bi'araqibihim, digantung. Mu'alliqin itu digantung bi'araqibihim, dalam ini lehernya. Musyaqqaqah asdaquhum, ya hancur ini. Tasilu asdaquhum daman, bercucuran darah. Ini siksaan Allah. Inna azabi la syadid. Dari itu kita harus ini harus artinya tobat, istighfar kepada Allah. Insya Allah dengan puasa kita ini perisai bisa menahan ya kejahatan. Insya Allah.
Qala qultu man haula'i qala alladzina yuftiruna qabla tahillah. Orang-orang puasa yang makan sebelum waktu. Jadi kita jangan gampang ya. Kalau ikhtiarnya sih begitu azan diam semenit saja ya. Besi jam ngaco. Ikhtiar itu. Jadi ada orang, bendung di batur, tuh insan. Besi jam ngaco, insya Allah. Raudah, ubah yang syukuran sudah azan nanti dulu raudah dulu. Ya, tahan sedikit. Ya ini jadi orang-orang yang berpuasa buka sebelum waktu itu digantung oleh Allah. Rawahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihihima, hadisnya sahih. Jadi kita puasa ini betul takjilul futur, tapi harus waktunya yang tepat itu. Hatta yatabayyan, ya. Lalu kalau sahur juga hatta yatabayyan khaytul abyad min al aswad minal fajr. Fahal ya'lamul mufattirun itu azab. Jadi kalau kita nanti puasa tunggu saja waktunya sedikit, jangan sampai belum waktunya sudah buka. Kadang-kadang jamnya ngaco, ya berdasarkan jam. Innahum yarawna ba'idan aw narahu qariban. Yawma takunu sama kal muhli wa takunu jibal kalihni wa la yasalu hamiman hamima yubassarunahu ya yaruddul mujrimu aw iftada bihi talabi wa idzin bibadi. Ini kalau kita melihat cerita akhirat ini luar biasa. Ya, dahsyatnya di akhirat kita sendiri-sendiri, tidak berkelompok dengan keluarga kita. Ya'tuna fardan, ya dilakukan datang sendiri-sendiri menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan la yazillu qadamu abdin hatta yus'ala an arba. Tidak bisa bergerak kaki masing-masing manusia dengan keadaan telanjang bulat, ditanya oleh Allah. Ya, pertama tentunya an ilmihi. Kamu belajar ilmu, ya dipakai tidak? Ada yang belajar ilmu tidak dipakai. Ke Hadramut ada saudara saya, ya teman ke Hadramut tapi tidak dipakai. Sayang, kalau Ustaz Abri belajar dipakai dakwah. Ini yang tidak dipakai. Jadi ilmu ghair yuntafa. Nah, jadi gitu. Kalau kita belajar ilmu dipakai. Pertama yang ditanya ilmu an ilmihi, terus an jismihi, badan kita. Dipakai apa sih badan? Dipakai ngusap, dong atau apa dari ngusap atau main gapleh. Ditanya, sebab Allah Ta'ala tidak sia-sia membuat komponen. Ada jantung, ada paru-paru, liver, akal. Nah itu liyah budun untuk beribadah kepada Allah. Kemudian anmalihi ini hartanya juga dari mana? Dari halal, dari haram juga ditanya, apalagi halal ditanya lagi. Kalau dari halal min aina iktasaba wa aina infaq. Kita dari halal, orang banyak dipakai mana? Dipakai tamasya ke Bali, ke Singapura. Harus dipakai, dikeluarkan, tidak boleh poya-poya. Kita yang dagang capek tidak boleh poya-poya. Jadi diberikan kepada yang akurat. Kepada anak kita, kasih modal, sodako. Ya itu kalau poya-poya nggak boleh, walaupun harta kita.
la tusalunna yauma idzin anin na'im. Dibaca tarawih unggal poena. Ya. Kesenangan kita juga akan ditanya. Alhaqumut takatsur. Mungkin cukup sekian saja, mudah-mudahan di dalam waktu puasa ketiga hari ini, insyaallah sore ini maghrib masuk ke 4 hari, jadi besok hari Jumat pertama Ramadan. Ya, mudah-mudahan ya kita diberikan sehat oleh Allah Taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.